Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya, tidak mau, hormat kepada habaib. Sampai 3 kali, akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, jika sahabat membaca sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dari sumber manapun, baik dari buku, majalah, internet, ataupun sumber yang lain, tentu sahabat akan menemukan nama-nama tokoh sangat banyak sekali. Sederetan nama-nama ulama disebutkan di situ. Di antara yang kita kenal adalah beliau yang paling menonjol itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian ada Kiai Haji Bisri Samsuri, Jombang. Kemudian ada Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Nawawi Pasuruan. Ada Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Nahrawi, Kiai Haji Ndoro Muntaha, dan masih banyak lagi nama-nama ulama yang akan kita temukan. Dan semuanya itu nama-nama ulama yang tertera di dalam lembaran-lembaran sejarah. Pasti nanti akan sahabat temukan berdarah pribumi. Tidak ada yang berdarah Arab. Karena memang Nahdlatul Ulama ini kita kenali sebagai wadah orang-orang pribumi, seperti itu ya, ulama-ulama pribumi, yang mana selain berdirinya untuk memperjuangkan agama Islam, juga menjadi pelopor berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka akan menjadi sangat aneh sekali ketika ada satu penceramah seperti yang sudah saya tampilkan tadi, ketika dia menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama itu sebetulnya didirikan oleh para habaib. Bahkan dia menyebut satu nama tadi, ada nama Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar. Nah itu sahabat silakan cari di bacaan manapun. Nggak akan nemu. Ya entah mungkin saya yang kurang baca atau bagaimana, tetapi sepengetahuan saya, karena saya juga belajar dari kecil itu di lingkungan NU. Di sejarah-sejarah NU itu juga tidak pernah saya menemukan ada nama Habib di tokoh-tokoh berdirinya Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh yang muncul ya kebanyakan adalah kiai-kiai ulama-ulama pribumi. Kiai-kiai ulama yang berdarah pribumi. Ketika ada yang mengatakan yang mendirikan adalah habaib, orang-orang Arab sebetulnya, karena tidak diperbolehkan oleh Belanda kemudian menyuruh, nah ini menyuruh Hadratus Syekh, ini akan menjadi sejarah yang sangat keterlaluan. Ini siapa yang salah menulis sejarah ini sebetulnya, kan gitu sahabat ya. Ya, saya kira ini adalah sejarah yang mesti kita tanggapi sahabat. Karena kalau tidak nanti bisa menjadi salah paham. Dan saya memandang
ini penceramah ini keterlaluan sekali karena berani sekali dia menyebutkan Hadratus Syekh itu disuruh menjadi ketua. Bahkan sampai 3 kali itu. Wallahu alam ini sumbernya seorang Habib itu dari mana kita nggak tahu. Karena yang kita tahu, yang kita baca mulai dari kecil lah, baratnya itu mulai dari MI, MTS, kemudian MA, bahkan sampai di perguruan tinggi, buku-buku yang ada ya memang menyebutkan bahwa Hadratus Syekh itu pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak ada pihak di atas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu tidak ada. Nah, ketika ada satu oknum seperti ini di atas mimbar menyampaikan sejarah yang tidak ada sumber rujukannya. Nah, ini kan bukan kita menyalahkan, tetapi patut untuk dipertanyakan referensinya itu dari mana. Apakah itu ngarang sendiri, atau memang jangan-jangan dari kalangan habaib itu memiliki kisah berdirinya Nahdlatul Ulama sendiri. Artinya mereka punya kisah sendiri yang tidak dimiliki oleh khalayak umum. Nah, itu perlu diselidiki juga sebetulnya. Saya nggak mau ini ya, nggak mau penasaran siapa itu yang mengatakan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas yang beliau sebut di situ adalah ada nama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Nah, itu ketika saya buka-buka lagi buku-buku sejarah, bahkan sampai saya cari-cari di internet juga, itu tidak menemukan ada nama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar di deretan nama para pendiri Nahdlatul Ulama. Tidak ada, sahabat. Nah, sekalipun ada, saya temukan nama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, itu beliau bukan sebagai pendiri NU, akan tetapi beliau itu sebagai pendatang memang. Dan kalau yang dimaksud adalah Habib yang saya temukan itu, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang lahirnya di desa Waireh, Du'an, Al-Aiman, Hadramaut, Yaman pada tahun 1280 Hijriah atau sekitar tahun 1863 Masehi. Nah, itu jelas tidak bisa dibetulkan. Karena beliau itu wafatnya yang lahir di tahun itu ya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang itu ya, itu kan terkenalnya di Bondowoso, ya, Habib Bondowoso. Kalau Habib yang itu yang dimaksud, nah jelas tidak bisa dibetulkan, karena berdirinya NU itu tahun 1926, sedangkan meninggalnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar itu tahun 1926. Sedangkan sebelum beliau meninggal itu sudah mengalami sakit-sakitan. Nah, jadi kan tidak mungkin beliau itu malah nyuruh-nyuruh Hadratus Syekh untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Dan Nahdlatul Ulama berdiri kemudian memiliki nama Nahdlatul Ulama itu kan ya tidak tiba-tiba ujuk-ujuk, itu kan ya tidak ada perjalanannya. Kemudian jadilah sebuah wadah Nahdlatul Ulama, sebuah wadah keorganisasian yang dinaungi, yang diisi oleh banyak ulama di Nusantara ini ya, berkembang sampai sekarang. Itu tidak ada nama-nama pendiri kemudian habaib, itu tidak ada, sahabat. Maka sejarah-sejarah yang disampaikan seperti itu tuh perlulah untuk diluruskan seperti itu, sahabat ya. Ya, sekian sahabat, semoga ini bisa dimaklumi sahabat ya, dan kita juga membaca lagi mengenai sejarah-sejarah tentang NU, agar ketika ada orang atau siapapun lah yang menceritakan sejarah berdirinya NU tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada, nah itu kita bisa
meluruskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.